yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru yang telah membimbing, mengajar, mendidik anak-anak sekalian, dan yang kami sayangi anak-anak, para pelajar, siswa dan siswi SD Muhammadiyah Panjang. Hari ini kita akan mendengarkan kajian tentang sifat jujur dalam kehidupan. Sifat jujur dalam kehidupan disampaikan oleh Bapak Ustaz Endi Hasan. Sebelum kita melanjutkan ceramah, kita sepakati dulu yel-yel. Jika Bapak ucapkan raditu billahi rabba, jawabnya wabil islami. Jika Bapak ucapkan raditu billahi rabba, Ananda jawab wabil islami. Oke, kita coba. Siapa yang tidak jawab, maju ke depan. Laki-laki dulu. Raditu billahi rabba. Yang perempuan jawab kompak. Siapa yang tidak jawab, dia pun harus maju ke depan. Raditu billahi rabba. Oke, mantap. Maka selama ceramah dengarkan. Nanti di tengah-tengah akan Bapak coba lagi. Sekarang semuanya, laki-laki dan perempuan, raditu billahi rabba. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kira-kira siapa yang puasa? Tunjuk tangan. Wih, semuanya puasa. Semuanya puasa. Oke, alhamdulillah. Sudah turunkan. Tapi Bapak bisa tahu siapa di antara kalian ini yang berbohong, dia tidak jujur karena takut dia diketahui tidak puasa, makanya dia pun ikut-ikut tunjuk tangan. Terus Pak Guru dah dokumentasi dah kan. Sekarang mari kita tes. Kita lihat siapa ini yang tidak puasa ini, bisa Pak tahu ini. Gosok ibu jari dengan jari telunjuk. Semua, laki dan perempuan. Gosok kuat. Gosok semuanya keras sampai panas. Semuanya gosok sampai berasap. Gosok, udah. Sekarang tunjukkan jari jempolmu. Semuanya ke atas. Ada Pak Guru, rekam bu. Foto. Oke, semua ucapkan SD Muhammadiyah mantap. Oke, alhamdulillah. Jadi isi mana semua puasa, alhamdulillah. Makanya mantap, kan? Jujur adalah salah satu sifat para nabi dan rasul. Sifat para nabi dan rasul itu ada 4: siddiq, amanah, tabligh, dan ada yang namanya siddiq, yang lagi-lagi. Ada siddiq. Jadi walaupun Anda tidak punya nama siddiq, tapi harus punya sifat siddiq. Siddiq artinya jujur. Jujur kepada siapa? Yang pertama, jujur kepada diri sendiri. Bagaimana jujur pada diri sendiri? Di saat kepalamu yang gatal, maka yang digaruk itu apa? Kepala. Nah, itu dia. Jujur kan? Masa kepalanya yang gatal, digaruknya hidungnya kan? Kenapa kau menggaruk hidung bro? Gatal kepalaku, gatal kan? Berarti dia tidak jujur. Jadi kepada diri sendiri kita harus jujur. Misalnya dia sudah lapar, pagi ini sudah lapar belum?
berarti tidak jujur. Bapak aja pagi ini sudah lapar, karena puasa itu menahan haus dan lapar, berarti indana puasa karena sudah mali. Jadi lapar itu adalah sesuatu yang harus kita tahan selama puasa. Nah, menahan lapar itu adalah keharusan dalam puasa. Jadi kalau ditanya, kamu sudah lapar belum? Sudah, namanya puasa. Sudah haus belum? Sudah. Kenapa tidak boleh minum? Karena lagi puasa. Itulah judul. Banyak yang main-main ini. Laki-laki, raditu billahi rabba. Jangan ada yang cerita, perhatikan. Yang perempuan, raditu billahi rabba. Yang pertama tadi adalah jujur pada diri sendiri. Lalu yang kedua, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jujur kepada Allah? Kita harus menunjukkan bahwa kita ini apa adanya. Misal kita mau sholat, kita menunjukkan bahwa diri kita sehat, itu namanya jujur kepada Allah. Kita puasa, kita menunjukkan bahwa kita ini orang beriman, itulah yang disebut dengan kejujuran kepada Allah. Sudah berapa? Dua. Pertama, jujur kepada diri sendiri. Yang kedua, jujur kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Sudah pada diri kita, lalu kepada Allah. Yang ketiga kepada orang lain. Orang di sebelahmu ini, yang di sebelah kananmu, semuanya. Yang laki-laki dulu, raditu billahi rabba. Semua yang laki-laki, coba lihat yang di sebelah kananmu. Coba lihat sebelah kananmu. Sebelah kananmu, jangan sebelah kirimu. Udah kenal yang di sebelah kananmu. Sebelah kanan, lihat sebelah kanan. Kalau kamu diam kan, lihat sebelah kanan. Udah, semua lihat sini. Sekarang lihat sebelah kirimu. Ada orangnya kan? Ada. Sekarang lihat sini. Nah, jujur kepada orang yang di sebelahmu. Yang laki-laki dulu. Yang di sebelah kananmu itu ganteng apa cantik? Cantik. Mana ada cantik di sampingmu itu? Harus jujur. Yang di sebelah kananmu itu, yang laki-laki ini, yang sebelah kananmu itu ganteng apa cantik? Ganteng, berarti jujur. Sekarang yang di sebelah kirimu ganteng apa cantik? Kok cantik? Kalau laki-laki ya ganteng. Berarti Ananda tadi tidak jujur. Sebelah kanan kalian semua jujur, sebelah kiri Anda tidak jujur. Maka itu tadi yang ketiga, jujur kepada orang lain. Yang laki-laki, raditu billahi rabba. Yang perempuan, coba lihat yang di sebelah kananmu. Tengok semua. Sebelah kananmu mana? Kananmu mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, lihat sini. Sekarang lihat sebelah kirimu. Oke, lihat sini. Sekarang Bapak tanya, yang di sebelah kananmu tadi ganteng apa cantik? Cantik, alhamdulillah. Yang di sebelah kirimu tadi cantik apa ganteng? Cantik. Mereka jujur. Tepuk tangan perempuan, tepuk tangan. Mereka jujur. Yang laki-laki tadi tidak jujur. Oke, raditu billahi rabba. Kalau jujur kepada orang lain itu akan membuat kita terhormat, akan membuat kita berwibawa, diakui oleh orang lain sebagai orang yang jujur.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia selalu punya sifat jujur, sehingga dia diberi gelar dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Apa gelarnya? Al-Amin, orang yang dipercaya. Oh, sebelah sini dulu tiang ini, mereka main-main. Raditu billahi rabba. Tenang. Jadi Rasulullah itu punya gelar Al-Amin, sehingga di saat batu di Ka'bah ada namanya Hajarul Aswad, batu hitam di sudut Ka'bah itu. Di saat terjadi musibah, batu ini bergeser dari tempat semula. Masing-masing orang-orang Arab ini ingin memindahkannya ke tempat asalnya, dan itu adalah sebuah kehormatan. Namun yang lain juga sama. Kenapa harus kalian yang harus angkat? Kami juga bisa. Maka muncullah perselisihan dari banyak orang, banyak suku ini untuk memindahkan batu Hajarul Aswad ke tempat di sudut Ka'bah itu. Maka mereka buat keputusan, siapa yang datang pertama besok pagi ke sini, dialah yang akan mengangkat Hajarul Aswad. Siapa yang buat keputusan itu? Nabi Muhammad. Kenapa harus Nabi Muhammad yang putuskan? Karena dia orang Al-Amin, atau orang yang bisa dipercaya, karena dia jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Maka semua sepakat. Malam hari pun mereka tidur. Ada yang tidak bisa tidur, dia takut tidak bangun pagi hari. Ada yang begadang sampai menjelang pagi, dia pun ketiduran. Udah ngorok kan, memungkor, akhirnya terlambat, tidak bisa ikut. Rasulullah Nabi Muhammad datang lebih dahulu ke Masjidil Haram. Dialah yang berhak mengangkat batu itu ke Ka'bah. Tapi apakah Nabi Muhammad mengangkat sendiri? Tidak. Dia ambil sorbannya, lalu dibentangkan sorbannya ini dekat Hajarul Aswad tadi, barulah diangkatnya batu ini ke atas sorbannya. Dimintanya kepada orang banyak, masing-masing suku, ayo kemari, kita angkat bareng-bareng, kita angkat sama-sama. Masing-masing pinggir sorban atau tepi sorban Nabi itu dipegang oleh kabilah-kabilah suku di Arab. Jadi pas sampai di dekat Ka'bah, barulah Nabi Muhammad mengangkatnya dari sorban itu ke tempat semula, semua aman. Itulah sifat jujurnya Nabi Muhammad ketika dia masih tinggal di Makkah sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Yang perempuan, raditu billahi rabba. Oh, sebelah kiri dulu. Ini, raditu billahi rabba. Oh, tenang. Ini sebelah sini masih aman. Kalian tenang, aman dengarkan. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling jujur. Dia jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah, juga jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain membuat kita terhormat, tapi sebaliknya jujur atau tidak berlaku jujur kepada orang lain akan membuat hati kita gelap. Karena dalam Al-Quran apa kata Allah pada surah Al-Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa dosa yang kita lakukan itu akan memberi bekas titik noda hitam pada hatimu. Sekali anda berbohong, satu titik hitam dalam hatimu. Dua kali berbohong, dua titik hitam. Tiga kali berbohong berarti berapa titiknya? Tiga. Kalau banyak dia berbohong, berapa banyak titik hitamnya? Banyak. Maka kebohongan
itu akan terus mengundang kebohongan-kebohongan lain. Bohongan-kebohongan itu akan berujung terus-menerus dengan kebohongan pula. Maka biasakanlah jujur. Kalau pagi-pagi ditanya bapak ibu guru di sekolah, siapa yang puasa, tunjuk tangan, harus akui dirimu puasa. Siapa yang tidak puasa, harus dijawab bahwa Anda tidak puasa. Harus berani jujur. Siapa yang tidak sholat, dijawab. Siapa yang tidak sholat, itulah kejujuran. Apalagi dalam hal bertransaksi. Misalnya anak-anak sekalian jajan, tapi bukan di bulan Ramadan. Laki-laki, raditu billahi rabba. Semua bagus dulu. Yang tidak menjawab nanti maju ke depan. Yang perempuan, raditu billahi rabba. Kalau beli jajanan, Anda harus jujur. Nanti diambil 2 makanan, yang dibayar 2, itu jujur. Kalau diambil 3, bayar 2, berarti tidak jujur. Karena ketika Anda tidak jujur, maka hatimu akan gelap. Kalau hatimu sudah gelap, pelajaran tidak bisa masuk. Kalau pelajaran tidak bisa diterima, maka Anda tidak bisa naik kelas atau tidak bisa menjawab ujian. Kenapa tidak bisa? Karena tidak bisa masuk pelajaran. Sudah menghafal dia, sudah capek dia membaca, tidak bisa masuk. Apa yang menyebabkan anak-anak sekalian tidak bisa belajar dengan baik? Karena banyak kebohongan yang sudah Anda lakukan. Maka kita harus jujur. Apa usaha dan upaya kita biar kita ini bisa mendapatkan sifat-sifat jujur? Yang pertama, yang laki-laki, raditu billahi rabba. Perempuan, raditu billahi rabba. Yang pertama, cara kita agar jujur adalah dengan membiasakan diri untuk jujur. Itu latihan dan upayanya, walaupun pahit, harus dibiasakan. Coba kita biasakan dengan kebiasaan terbalik semua. Yang laki-laki hadap sini dulu semua. Hadap sini, tengok ke depan. Hadap sini. Yang laki-laki lihat sini. Kita buat dulu kebiasaan terbalik. Jika Bapak ucapkan telinga, ini telinga, coba pegang dulu telinga, entah masih ada atau enggak. Masih ada? Masih ada telingamu? Masih ada telingamu? Masih. Yang perempuan pegang dari luar, dari luar jilbabnya. Dari luar, jangan dari dalam, dari luar. Masih ada telingamu? Masih, Pak. Oke. Semua laki dan perempuan pegang 2 telinga. Pegang 2 telinga, udah. Pegang 2 hidung. Mata. Telinga, hidung, mata. Oke, siap-siap. Sekarang Bapak balik. Jika Bapak ucapkan, harus ditiru. Jangan mencontoh yang Bapak lakukan. Oke, dengarkan yang Bapak ucapkan. Jangan lihat apa yang Bapak kerjakan. Contoh, telinga, pegang telingamu. Hidung, mata, hidung. Bahkan ada yang pegang telinga. Udah paham? Yang perempuan, coba pegang telinga, hidung, mata, hidung, jangan ada yang pegang telinga. Nanti siapa yang salah dia maju ke depan ini. Siap? Raditu billahi rabba.
Kita harus jujur. Kejujuran itu harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang diucapkan itulah yang harus kita ikuti. Jangan contoh orang lain. Jangan lihat orang lain dia tidak jujur, dia tidak melakukan kejujuran, dia justru berbohong. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi ananda sekalian harus jujur. Latihannya, dengarkan apa yang Bapak ucapkan, jangan kalian tiru apa yang Bapak lakukan. Okey, semuanya, laki-laki dan perempuan, pegang mata. Mata pegang, lalu telinga, kemudian hidung, mata, telinga, mata, mata. Okey, bagus semua. Lalu telinga, mata, hidung, telinga, hidung, gabung dengan mata, gabung dengan mata. Okey, semua masih bisa. Dengarkan, usaha kita tadi untuk bisa jujur adalah dibiasakan, harus dibiasakan. Biasakan berkata jujur, jangan lihat orang lain. Kalau dia tidak jujur, urusan dialah dengan Allah ini. Pokoknya kita sudah berusaha jujur. Dulu ada cerita namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir, dia ulama besar setelah dewasa. Di waktu dia masih kecil, masih usia muda, dia mau merantau ke Makkah. Saat itu masih naik kapal laut. Lalu ibunya menjahitkan uang di tepi kainnya, di tepi bajunya. Dijahitlah uang di situ. Apa kata ibunya? Nah, Abdul Qadir, kalau di perjalanan ada perampok yang akan mengambil uangmu, jangan kasih tahu di sini ibu jahitkan, ibu simpan uang untuk belanja. Iya bu, iya mak, kata Abdul Qadir. Lalu dia pun berangkat. Begitu sampai di kapal laut, dan sampai dia di kapal kan, datang di tengah laut itu perampok. Perampok bawa golok, bawa pedang. Semua kumpulkan uang. Yang tidak kumpulkan uang ditebas lehernya biar mati. Semua pun ngasih uang. Ada yang menyembunyikan, ada yang menyembunyikan hartanya, emasnya, ada yang menyembunyikan emasnya, uangnya. Tiba-tiba tas yang dipakai si Abdul Qadir ini diambil sama perampok. Dicari uangnya tidak ada, dicari emas tidak ada. Terakhir kan si perampok ini nanya, "Hei nak, mana uangmu? Apa ada uang? Ada. Banyakkah uangmu? Banyak. Terus di mana kau simpan? Ada dalam bajuku," katanya. Di mana kau simpan? Ini ditunjukkannya yang disimpan tadi itu. Dia tunjukkan, dia jujur walaupun dalam keadaan dirampok. Dia jujur, lantas diambil. Setelah diambil uang itu, perampok ini bingung. Kenapa anak kecil seperti dia bisa jujur? Padahal dia sedang dirugikan, uangnya sedang dicuri, sedang dirampok, tapi dia jujur. Akhirnya puluhan perampok tadi duduk rapi seperti anda sekalian sedang duduk ini. Mereka mintalah, "Hei anak muda, cobalah kau berdiri, sampaikan, terangkan kepada kami dulu beberapa nasihat." Jadi dia pun bingung, "Pak, kenapa kalian minta nasihat dari anak kecil? Saya masih kecil, saya masih muda." Mereka mengatakan, "Belum pernah kami menemukan seseorang yang sejujur kamu. Dalam keadaan dirampok, dalam keadaan merugi pun anda masih tetap jujur. Berarti kamu adalah orang hebat." Itulah usaha dan upaya kita membiasakan sifat jujur. Yang kedua, jujur itu bisa
kita upayakan dengan cara mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibiasakan, kalau sudah terbiasa, maka selanjutnya adalah berdoa kepada Allah. Kapan yang lebih bagus? Yang lebih bagus itu berdoa adalah sebelum berbuka. Sebelum berbuka berdoa kita kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku anak yang jujur. Ya Allah, jadikan aku manusia yang jujur. Laki-laki, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Dengarkan, jangan main-main di sini. Jadi yang kedua adalah didoakan kepada Allah. Kapan waktu kita berdoa kepada Allah? Menjelang berbuka. Jadi pas mau berbuka puasa atau sudah bunyi sirene, kata sirene kan dari masjid-masjid, maka itu pertanda masuknya waktu berbuka puasa. Dan itu harus sore. Ada nanti bunyi sirene siang hari, habis zuhur misalnya bunyi sirene, jangan berbuka. Itu adalah sirene pengumuman orang meninggal, jangan buka puasa kan? Ini sore hari, udah siap masak, kira-kira udah 6:30 atau jam 6:35 bunyi sirene. Maka jangan langsung ananda sekalian buka puasa, berdoa dulu. Doakan kepada Allah untuk dirimu. Doakan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang jujur. Ya Allah, berikanlah aku sifat jujur. Ya Allah, buatlah aku menjadi orang yang jujur kepada diri sendiri, kepada Engkau ya Allah, dan kepada orang lain. Itu adalah usaha dan upaya kita. Berdoa menjelang berbuka. Kapan didoakan? Kapan didoakan? Menjelang berbuka. Maka harus didoakan kepada Allah. Kita yang laki-laki, raditu billahi rabbah. Sebelum buka puasa, yang lebih baik itu adalah mendoakan diri sendiri. Yang perempuan dulu, raditu billahi rabbah. Semuanya, raditu billahi rabbah. Tata cara berbuka menurut tarjih atau menurut Muhammadiyah. Pertama, doakan dirimu, minta apapun boleh. Kalau anak-anak tadi mendoakan kejujuran juga boleh. Setelah didoakan dirimu, baru baca bismillah. Membaca bismillah, dimakanlah kurma. Kalau tidak ada gimana Pak Ustaz? Meminum air putih. Minum air. Setelah air diminum, barulah membaca doa berbuka. Baca doa berbuka, coba. Zahabaz zama'u. Isinya semua baca, ya membaca sari tujuh orang. Zahabaz zama'u. Baca semua, laki dan perempuan. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itulah doa berbuka.